Dinamika politik dinasti di era desentralisasi terrealisasi dalam pilkada. Banyak nama-nama yang memiliki ikatan dengan elit politik maupun pemegang jabatan pemerintah termasuk kepala negara. Benarkah politik dinasti yang menggurita ini akan membentuk kekuasaan yang sentralistis? Untuk membahas topik ini kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama Akbar Faisal, Direktur Eksekutif Negara Institute. Selamat malam Bang Akbar. Selamat malam Mas, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ferdi Bang, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Siap. Ya, saya juga kehadiran Sukur Nababan, Ketua DPP PDIP. Selamat malam Bang Sukur. Selamat malam Ferdi, selamat malam Bung Faisal. Ya, terima kasih Bang Sukur sudah bergabung dengan kita. Dan kita juga masih menunggu untuk bergabung Mardani Alisera, Ketua DPP PKS yang juga akan hadir dalam diskusi kita malam ini. Sembari menunggu, saya langsung ke Bang Sukur deh kalau gitu ya. Bang, soal dinasti politik ini sepertinya masih hangat untuk dibicarakan ya. Kenapa kemudian ini menjadi sorotan tajam kepada elit pimpinan negara Pak Jokowi begitu, karena kemudian anaknya Gibran Rakabuming Raka ini juga kemudian mencalonkan diri menjadi wali kota begitu di Solo. Bagaimana sih sebenarnya melihat ini? Orang menuding bahwa apa yang terjadi ini bukan kontestasi tapi justru memang dinasti yang terjadi. Menjawab ini bagaimana Bang? Oke, jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan Pak Mas Gibran itu kan warga negara ya, warga negara Republik Indonesia. Undang-undang mengatur tentu setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Oke. Nah, artinya hak dipilih dan memilih itu tidak bisa dihilangkan karena dia anak siapa. Nah, di dalam kontestasi politik, kalau dia mencalonkan kan belum tentu terpilih. Yang menentukan kan rakyat. Kecuali dia ditunjuk. Kalau ditunjuk kan melanggengkan tanpa barrier, melanggengkan kekuasaan. Nah, kalau berbicara tentang Mas Gibran, saya ini Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, bidang organisasi dan keanggotaan. Tentu partai kami akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi kaum milenial agar bisa berkiprah. Nah, kalau kita lihat Gibran, ya dari awal satu orang pun kader PDI Perjuangan nggak tahu petinggi PDI Perjuangan di DPP, DPD atau DPC mengatakan tidak ada yang membuat statement akan mendukung Gibran. Tetapi Gibran sebagai anak muda kaum milenial, di luar daripada Gibran itu sebagai anak presiden, dia bergerak, mendaftar, minta KTA dari anak ranting, terus kemudian turun ke rakyat, turun kepada partai, mengikuti semua proses di sistem kami karena sudah baku. Oke. Dari anak ranting, PAC, DPC sampai ke DPP. Oke, Bang Sukur, tapi kalau secara legal konstitusional kita sepakat bahwa hak warga negara memilih dan dipilih begitu, hak politik begitu. Tapi kalau diparalelkan dengan momentum seperti sekarang dianggap terlalu prematur begitu, pendidikan politiknya juga di partai baru 10 bulan dan kemudian ada dengar-dengar kabar ada etika politik yang juga kemudian tidak sesuai begitu dengan partai begitu. Bagaimana menjawab ini? Yang tidak setuju. Nah, saya cuma mau mengatakan tidak ada orang yang berpengalaman. Saya dengan Akbar Faisal ini dulu sama-sama DPR pertama sekali, tidak berpengalaman kami jadi anggota DPR. Oke. Nah, baru kemudian berlanjut, dia kan harus diberikan ruang. Sehingga jangan mengatakan menuding bahwa ini tidak berpengalaman, ini belum bisa. Nah, kita berikan kesempatan rakyat yang menentukan. Nanti kalau dia tidak bisa bekerja, ya 5 tahun kemudian rakyat memvonis tidak akan dipilih. Mari kita berdemokrasi dengan baik. Jangan melakukan tudingan-tudingan. Artinya kalau kita bicara dengan dinasti, itu yang saya katakan menghilangkan hak politik orang. Dan tidak bisa, dia betul anak presiden. Tetapi pertanyaannya adalah, ini yang selalu saya jawab. Saya sampaikan karena saya berada di pengambil keputusan tertinggi. Dan memutuskan Mas Gibran itu kami calonkan bahwa dia melalui semua proses itu. Dan saya sebagai Ketua DPP melihat anak muda, kaum milenial, biarpun anak presiden, dia tidak sombong, dia tidak arogan, mengikuti semua proses hingga diputuskan oleh DPP partai. Itu kan harus dihargai. Oke.
PDI Perjuangan sudah mencalonkan dia sebagai calon wali kota Solo, kan belum tentu jadi calon wali kota Solo. Orang berkata ini kota kosong. Dari awal saya tidak bisa masuk ke partai-partai lain. Oke. Partai lain sudah mengatakan mendukung Mas Gibran, tetapi dari awal Mas Gibran mengatakan tidak akan maju tanpa PDI Perjuangan. Oke, artinya kemudian unfair battle ini karena ada faktor Pak Jokowi di dalamnya ini tidak betul begitu ya? Saya mau tanya, apa dosanya Mas Gibran sebagai anak presiden sehingga dia tidak bisa ikut dipilih dan memilih? Oke, katanya memang privilege-nya saja, Bang. Soal privilege begitu yang akan Nah, itu pertanyaan saya kepada masyarakat adalah, apa dosanya Mas Gibran sebagai putra presiden tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih? Oke. Saya coba tanyakan ke Bang Akbar. Bang Akbar masih dengan kita ya? Masih, ya. Ya, Mak, menarik. Nggak terlalu jelas tadi, Pak Syukur tadi ngomong apa, nggak terlalu jelas saya dengar. Ya, kata Bang Syukur, apa salah Gibran begitu sebagai anak presiden untuk ikut dalam kontestasi pilkada di Solo ini begitu. Menarik juga kan, karena Negara Institut juga pernah riset begitu Bang, bahwa kemudian dinasti politik ini ternyata satu hal yang sifatnya kultural begitu, atau ya wajar saja begitu, ada persentase yang juga dikeluarkan oleh Negara Institut. Bagaimana memahami ini? Semua warga negara, termasuk Pak Gibran dan Pak Bobi, dan bapak-bapak yang lain di seluruh Indonesia yang berniat untuk menyerahkan pikirannya, jiwanya kepada Republik dalam berbagai posisi dan jabatan, itu adalah hak. Itu tidak boleh diingkari itu. Oke, itu satu ya. Sayangnya bahwa tidak hanya soal tata aturan. Ini kan sebenarnya karena sejak MK membatalkan pasal 7 huruf R Undang-Undang Pilkada nomor 8 tahun 15 itu, ini kemudian kembali hidup lagi nih dinasti gitu ya. Padahal kebetulan saya ikut terlibat dulu terlibat penuh ketika membuat undang-undang ini. Kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat agar kemudian dinasti ini tidak berkembang. Karena dulu pertimbangannya sudah luar biasa merusaknya yang namanya dinasti ini. Maka kita bikin undang-undangnya. Sayangnya kemudian itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian hidup lagi. Saya menyiapkan data tentang apa wajah dari kerusakan akibat dinasti ini. Tetapi saya mau mengatakan begini. Anda kembali pada pertanyaan Anda. Pak Gibran, Pak Bobi dan yang lain yang kebetulan sedang berniat untuk maju itu seadanya. Sayangnya adalah dia tidak berdiri di situ. Tidak berdiri sendiri maksud saya. Dia akan mau tidak mau menerima privilege. Yang juga tidak bisa dia hindari karena memang dia anak presiden. Maka kalau begitu keadaannya, kita masuk pada format apa sih tujuan kita berpartai. Nanti kita ngomong soal etikanya. Kita bicara tentang partai. Kita membuat sebuah organisasi partai politik bernama partai politik, di mana kemudian seluruh resources bangsa itu dikonsolidasikan, dan salah satu caranya bernama kaderisasi. Akan sangat menyakitkan ketika ada anak bangsa yang sedang berpikir untuk menjadi bagian dari pemimpin bangsa, menjadi bagian dari pengambil kebijakan yang bisa saja membawa masyarakat kita menjadi lebih baik, tapi kemudian terpotong hanya karena dia tidak memiliki kekuatan politik, ya tanda petik, untuk mengambil yang namanya tiket itu. Kira-kira itu bahasa awalnya seperti itu, Mas. Nah, kalau Anda mau bertanya, tingkat apa sih kerusakannya? Negara Institut baru saja mengeluarkan sebuah riset, ya. Kami melakukan riset, mengambil sampel sederhana dari kasus hukum yang ditangani oleh KPK. Dari 3 pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018, ditemukan 56 kepala daerah yang merupakan pelaku korupsi dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan sebagai koruptor. Dan itu adalah mayoritas bukan kader partai. Kader partai pun sebenarnya juga saya ragu sekarang ini. Karena kelihatannya partai politik ini
menyepakati secara tidak terbuka mengatakan yang namanya kader itu cukup memiliki kartu tanda anggota. Oke. Sebuah kartu yang harusnya memiliki marwah yang luar biasa untuk mendapatkannya, apalagi sebagai seorang ketua, tapi ternyata kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Banyak sekali contoh yang bisa kami berikan bagaimana seorang kader dari sebuah partai politik, kemudian partainya mencalonkan orang lain. Oke. Artinya yang ini Anda sampaikan adalah bahwa kemudian tanpa menyinggung soal kaderisasi di partai, pencalonan orang-orang yang berada di lingkungan elit ini sama-sama tujuannya adalah ingin mencari kekuasaan politik, begitu ya? Ya, makanya kan di Undang-Undang Nomor 7 huruf R yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu saya sangat terganggu. Sampai sekarang kami yang membuat undang-undang yang dibatalkan oleh MK itu masih sampai sekarang masih terganggu karena apa? Di situ kita sudah merancang satu langkah ke depan, belakang, kiri, kanan. Artinya keluarga inti tidak boleh. Dia boleh maju dengan dua catatan. Pertama, harus 5 tahun setelah si patronnya berkuasa. Maksudnya apa? Agar kemudian si patronnya itu apakah bupati, gubernur, tidak menggunakan seluruh resources yang dia milikinya untuk memenangkan keluarganya itu. Atau dia boleh mencalonkan di daerah lain di mana si patronnya itu tadi tidak mampu menggunakan resources politik yang dia milikinya. Kan bukan rahasia lagi. Bupati, gubernur itu menggunakan seluruh ASN segala macam untuk memenangkan gitu. Aksesnya terbuka lebar begitu ya Bang ya? Saya rasa iya. Oke Bang, kalau gitu kita break dulu sambil menunggu Bang Mardhani Alisera juga bergabung dengan kita untuk mendengar perspektifnya dan juga sekaligus menjawab apa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bang Sukur ya. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini dan kita sudah bergabung dengan Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Selamat malam Bang Mardhani. Bang Mardhani. Ya, sudah bergabung ya dengan kita ya. Ada Bang Sukur dan Bang Akbar Faisal juga tadi sudah lebih dulu begitu ngobrol-ngobrol dengan kita. Saya langsung ke Bang Mardhani kalau gitu. Tadi Bang Sukur mengatakan tidak ada yang salah sebenarnya dengan pencalonan Gibran khususnya di Kota Solo begitu. Apa yang salah dengan itu begitu? Karena ini memang murni kontestasi. Bagaimana menjawab ini Bang? Karena ada yang menuding bahwa ini unfair battle begitu karena ada faktor Pak Jokowi dan elit politik di lingkarannya begitu. Ya, yang pertama tentu kalau secara hukum tidak ada yang salah karena sebagaimana yang tadi Akbar Faisal sudah sampaikan di 2015 pasal tentang kekerabatan sudah dibatalkan oleh MK, sesuatu yang sangat mengecewakan sebetulnya. Nah, tapi saya komen lebih detailnya adalah sebenarnya kalau saya suka kagum sama Mbak Puan nih, Syukur ya. Mbak Puan itu pernah jadi ketua pemenangan Bapilu, ya bagus, ya DPR bagus, Menko, kemudian sekarang artinya track recordnya ada. Itu. Catatan saya kalau kita menghalangi orang untuk memilih dan dipilih itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi ada syarat karena urusan politik ini mengurus urusan publik ya. Akan sangat baik kalau punya track record, misal pernah jadi ketua RT, ketua RW, KNPI. Kalau saya ingin mengintroduksi pasal minimal 2 tahun sudah jadi anggota partai. Karena tadi Akbar Faisal juga sudah jelaskan, anggota partai ini berat. Syukur sangat ngerasain, Akbar ngerasain. Menghidupkan DPRA, DPC, uang nggak ada, gitu. Harus punya gagasan, kadang-kadang nyewa tempat, kadang-kadang potluck, kita bawa makanan sendiri. Buat teman-teman yang nggak di partai politik mungkin kan enak ngejelek-jelekin partai, buat saya nggak kenapa ya. Nah, tetapi berat bikin partai itu gitu loh. Apalagi nggak lolos, apalagi nggak ada alek, apalagi nggak ada kayak di PKS. Kami 50% penghasilan dipotong buat partai gitu. Nah, bulanan juga ada infak, belum proposal. Ya nggak kenapa, karena memang masuk partai itu jalur perjuangan seperti yang tadi Akbar bilang. Nah, ketika dia jalur perjuangan, sangat baik siapapun yang ingin mengelola urusan publik. Kita kan nggak bisa nilai hati ya Per ya, tetapi kita bisa ngelihat dengan track recordnya. Dia nggak usah bilang, saya ikhlas, saya siap berkorban, nggak boleh. Track record Anda mana? Apa yang sudah Anda kerjakan untuk publik? Nah, menjadi repot ketika anak presiden. Kalau anak presiden saya, apalagi presiden pasca reformasi ya, salah satu tuntutan reformasi kan
menghilangkan KKN ya, ada nepotisme di situ. Akan sangat baik sebetulnya yang norma kemarin bagus, minimal 5 tahun. Nah, misal anak saya 5 tahun sudah saya tidak berkuasa, monggo boleh. Itu baik buat anak kita juga baik, keturunan kita juga baik. Dia mulai dari bawah menikmati proses. Saya agak khawatir. Yang instan itu akan seperti istana pasir. Begitu, Fer. Oke. Kapan sih Bang kemudian kalau politik dinasti seperti ini dinilai negatif atau bahkan dinilai positif? Apa memang kemudian bisa dilihat dari siapa yang dicalonkan begitu, personalnya begitu, atau bagaimana? Kemarin saya dengan Titi Anggraini ya, Perludem di DPR. Hasil kajian Perludem 70% politik dinasti ini buruk bahkan destruktif. Ya. Kalau pernah saya dengan Burhanuddin Muhtadi memang ada 2 jenis ya. Orang suka bilang di Amerika juga kan George Bush Junior itu anak senior. Jeb Bush gubernur Florida, tapi agak beda. Amerika ini dinasti politik sistem mentorship. Electoral vote begitu ya. Si Jeb Bush atau George Bush Junior dia mulai karir dari bawah gitu loh. Tidak ujuk-ujuk gitu. Ini tidak instan gitu loh. Nah, Indonesia agak sama nih sama Filipina dan itu buat saya residu demokrasi buruk gitu buat demokrasi kita yang sedang berkembang. Apalagi kita lagi berharap dengan demokrasi yang baik kita meningkatkan merit system. Ini ada catatan sedikit, Fer. Kemarin kami di Komisi 2 lagi bahas revisi Undang-Undang Pemilu. Kita undangkan 14 pakar. Ada satu yang menohok saya. Dari tahun 95 sampai tahun 2017 freedom index kita ya, indeks kebebasan kita naik, tapi human development index kita nggak ke kanan gitu. Jadi kita jalan di tempat in terms of kesejahteraan, governability kita nggak jalan gitu loh. Kemampuan kita untuk memimpin tidak jalan. Kenapa? Karena rata-rata kepala daerah tadi ada catatan. Karena itu ini politik dinasti buat saya satu hal. Tapi bagaimana jangan garbage in, garbage out, tapi diamond in, diamond out gitu. Oke. Saya ke Bang Sukur, gimana Bang menjawab catatan-catatan itu tadi kalau kemudian nanti penilaiannya bisa dianggap positif begitu tanpa ada tendensi mereka-mereka yang muncul di depan layar ini bukan orang-orang yang berada di lingkungan elit politik tertentu begitu? Oke, terima kasih dulu pertama ke Mas Mardhani, Mbak Puan dipuji ya. Nah, tetapi satu hal, tadi Bung Faisal setuju, Mas Mardhani juga setuju bahwa setiap orang punya hak untuk dipilih dan dipilih. Oke, tentu kita sepakat soal itu. Panjang kalau kita diskusi sekarang tentang konteks yang dibatalkan oleh MK. Tetapi dasar pembatalan MK itu kan itu tadi hak dasar, hak ajasi dipilih dan memilih. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Mas Gibran, ya apapun itu, dia tidak ada salah menjadi anak presiden. Nah, tentu punya hak untuk dipilih dan memilih. Saya sudah jelaskan tadi, saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan tentu juga Mas Mardhani juga punya mekanisme di partainya, kami juga punya mekanisme di partai kami. Saya berada di pengambil keputusan itu karena saya Ketua DPP bidang organisasi keanggotaan sampai ke tingkat terakhir. Nah, tentu prosesnya itu dari bawah sampai ke atas. Nah, saya mau sampaikan di sini Mas Mardhani, Mas Gibran itu kami putuskan menjadi calon wali kota Solo bukan karena dia sebagai presiden, anak presiden. Saya mau sampaikan, saya masih ingat beberapa bulan yang lewat, ya, waktu ada keinginan menjadi calon wali kota di kota Solo, beliau turun ke bawah, masuk kepada partai kami, dan ada kata-katanya, dan bagi saya sebagai orang partai sepakat tadi, ini kaderisasi, ini kan juga harus jalan di partai. Tadi Mas Mardhani mengatakan kadang-kadang kami dibully di partai, seolah-olah partai itu tidak benar. Saya katakan, ya sudah bikin partaimu, ayo kita tanding, nanti di setiap election siapa yang lebih hebat. Tetapi saya tidak mau masuk di konteks itu. Mas Gibran mengatakan bahwa jika tidak diusung PDI Perjuangan, dia tidak akan maju. Dan dia mulai masuk ke struktur partai kami paling bawah, Mas Mardhani. Dia datang, dia sowan, minta KTA apa semua, dan terus belajar. Dia mengikuti seluruh proses itu. Nah, saya sebagai pengambil keputusan di PDI Perjuangan, salah satu pengambil keputusan, tentu satu hal, saya yakin juga Mas Mardhani pasti sama mirip-mirip kita, bahwa kita akan memberikan ruang kepada kaum milenial. Tidak ada orang yang experience.
Oke. Nah tentu saja masalah itu harus dari bawah RT RW, tidak bisa karir seperti itu. Sama Mas Mardhani. Saya Bung Faisal, saya tidak tahu Mas Mardhani. Kita langsung DPR, kita tidak dari DPRD. Nah tentu ini harus diberikan sebuah kesempatan. Nah di sini kan kenapa saya kurang setuju dengan dinasti itu. Nah setelah diusung oleh PDI Perjuangan, nah yang memutuskan dan memilih adalah rakyat. Nah kalau misalnya buruk kinerjanya, ya tentu 5 tahun lagi ya tidak akan dipilih. Nah maksud saya mari kita lihat clear, kita lihat berdemokrasi, kita lihat setiap orang. Saya sampaikan tadi, apa salahnya Mas Gibran anak muda yang memiliki keinginan untuk ikut terlibat membangun bangsanya. Disalahkan karena hanya anak presiden. Oke, Bang Sukur, berarti artinya sekarang trennya tren anak muda ya, tren anak milenial punya kesempatan ya. Salah satunya. Salah satu basis keputusan kami di DPP Partai adalah memberikan ruang kepada anak muda. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak muda. Cuman kan karena Mas Gibran putra presiden jadi disorot. 270 pilkada, saya dengan Mas Mardhani ini partainya pasti pontang-panting setiap hari. Tidak gampang membuat keputusan itu. Bang Mardhani senyum-senyum aja mendengar itu. Saya ke Bang Akbar dulu deh. Bang Akbar, seberapa besar sih nama-nama besar ini berpengaruh dalam sebuah kontestasi politik? Karena kayaknya kalau nggak pakai nama elit di belakangnya, ini keterpilihannya atau potensinya untuk maju atau dipilih ini agak susah. Tapi dijawabnya nanti, Bang. Kita break dulu, CNN Indonesia Newscast segera kembali. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Tadi sebelum saya break diskusi kita, saya sempat bertanya ke Bang Akbar. Bang Akbar, bagaimana kemudian menjawab jika nama-nama besar ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kontestasi politik? Karena kalau tidak menggandeng nama-nama besar di tataran elit ini, tingkat percaya diri calon ini kayaknya bakal sedikit menurun begitu. Survei di masyarakat, di warung-warung kopi sebenarnya bagaimana sih, Bang, penilaiannya? Jadi saya ingin menjawab itu dengan melompat ke belakang dari problem. Jadi gini kira-kira, pada saat partai politik membuka pendaftaran calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, maka pada saat itu sebenarnya partai politik mengatakan begini, mohon maaf Republik Indonesia yang tercinta, kami gagal dalam melakukan kaderisasi. Itu satu. Yang kedua adalah menjawab Anda tadi, karena partai politik tidak cukup sabar untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi, maka kemudian kemenangan itu adalah tujuan utama. Kalau mau menang, maka harus ada parameter-parameter yang dipakai. Salah satunya adalah nama besar dan atau duit yang besar. Pada kasus Gibran misalnya, tadi Pak Sukur mengatakan anak ini hebat. Saya selalu percaya pada yang namanya milenial. Milenial itu mampu menjawab sama dengan caranya sendiri, dan sayangnya itu benar adanya. Anda bisa melihat orang-orang kaya sekarang ini, selain pada generasi-generasinya Warren Buffett itu ya, itu sekarang itu anak-anak muda yang usianya 35 tahun, kekayaannya sudah setengah dari kekayaan Republik Indonesia. Artinya apa? Mereka mampu secara personally gitu ya. Sayangnya Pak Sukur, kita bernama partai politik. Maka partai politik itu ada tata aturan yang harus dilalui. Itulah kemudian membedakan kita dengan organisasi-organisasi yang lain. Ya kan? Dan di situ ada nilai di situ. Seluruh partai memiliki yang namanya platform, visi misi hebat semuanya. Tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Sayangnya ketika rekrutmen kepala daerah ini, dari riset kami, itu tidak ada itu yang mengingat itu lagi. Kami sudah melakukan riset dua, baik untuk yang namanya legislatif maupun eksekutif. Di legislatif Pak, pada 2019, boleh percaya boleh tidak, dari 575 orang temannya Pak Mardhani Alisera dan Pak Sukur Nababan di DPR itu, 178, ini yang baru kami temukan, 178 adalah keluarga inti dari dinasti yang berkuasa di situ. Apakah ada orang yang sehebat Mardhani Alisera? Apakah ada yang sehebat dengan Pak Sukur Nababan yang bertumbuh dari bawah? Sayangnya sulit sekali mencari nama yang mampu untuk itu. Di wilayah eksekutif,
dari 3 pilkada serentak yang kami temukan, yang kami riset, 2015, 2017, 2018, dari 24 daerah, ada 80 daerah yang totally melaksanakan yang namanya dynasty politik. Berapa yang tercokok KPK hari ini? Kita baru bicara KPK ya, kita belum bicara tentang kejaksaan dan kepolisian. 56 orang. Dan totally mereka melakukan dynasty. Kenapa sih kita benci pada dynasty? Saya yakin Pak Mardhani, Pak Syukur, saya tahu Anda orang dari kampung, kita sama-sama datang bertarung di Jakarta dan mencapai hari apa yang kita capai hari ini, itu tidak mudah. Nah, kita benci pada dinasti itu Pak, karena terkumpulnya satu kekuatan yang mengurusi orang banyak, mengurusi publik di tangan satu keluarga yang tampaknya dari perjalanan sejarah itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Itu yang membuat kita benci pada yang namanya dinasti. Maka menurut saya begini, tolong teman-teman di partai politik, saya juga masih berpartai. Tadi saya dengar tadi wakil ketua umum saya itu mendukung calon dari dari di luar dari kader. Saya sayangkan sekali, tapi saya akan bersikap secara resmi menyangkut itu. Nah, saya bicara sebagai orang dari Nagara Institute. Tolong teman-teman yang masih mampu dan punya niat yang baik terhadap Republik ini, kita nggak bisa bermain-main dengan ini. Kita lawan ini. Ada begitu banyak harapan dari masyarakat kita yang dibawa, yang memiliki kemampuan, tapi kemudian tidak mendapatkan ruang, dan kemudian bertanya kita mau kemana sebenarnya? Ini memang membutuhkan telah mengirimkan surat pada seluruh pimpinan parpol dan lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, agar kemudian membuka ruang kembali kita menghentikan ini. Satu. Yang kedua, saya pengen kepada yang namanya MK, tolong jangan memutuskan hal-hal lagi yang betul-betul merusak kita. Ada 2 keputusan MK yang membuat saya itu betul-betul membawa kita ke masa lalu. Pertama, yang tadi pembatalan pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang dinasti politik, dan keputusan nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada pasal 7 itu, di mana bekas koruptor itu masih bisa mencalonkan diri atas nama hak asasi manusia. Logikanya bagaimana gitu? Saya betul-betul kecewa dengan itu. Oke Bang. Saya ke Bang Syukur. Bang Syukur, kalau begitu bagaimana menjawab soal indikatornya nanti? Kalau kemudian kompetensi memang di atas segala-galanya bukan karena aspek dinasti. Singkat saja. Sebenarnya ya karena ini sorotannya kan Solo. Tetapi partai kami PDI Perjuangan tidak pernah, tujuan itu adalah kekuasaan, tujuan itu adalah tools di dalam memutuskan siapa yang kami usung. Kalau Bung Faisal masih ingat bagaimana seorang Ganjar yang dengan elektabilitas yang sangat rendah kami usung, bagaimana seorang Pak Jokowi dari Solo ke DKI dan ke Presiden. Jadi sebenarnya banyak sekali sejarah tentang yang disampaikan harapannya Bung Akbar tadi, bahwa sistem kaderisasi itu harus tetap berjalan. PDI Perjuangan sangat betul-betul memahami itu dan melakukan itu. Di daerah-daerah, di 270 pilkada, Bung Akbar, saya mau sampaikan, itu sangat jarang dari kami dukung dari suami ke istri atau bapak ke anak. Nah itu kalau sudah bagus sistem organisasinya, seperti misalnya di Bali, ya dari kader ke kader. Jadi dari bupati, wakil bupati, kemudian 2 periode masuk lagi wakil bupati, masuk lagi yang kader yang lain. Nah itu sudah berlangsung di sistem kami. Apalagi saya sebagai ketua DPP bidang organisasi keanggotaan saat ini di PDI Perjuangan, itu saya harus pastikan berjalan betul yang disampaikan Bung Akbar tadi. Bagaimana ini kami kebetulan anak-anak kampung ini, bukan anak-anak siapa. Bertarung, berjuang untuk hidup dan bisa mandiri di negeri ini. Nah tentu saja ya harus diberikan juga kepada setiap orang kesempatan. Tetapi saya mau menyampaikan ini adalah ajasi setiap orang. Tidak bisa karena anaknya pejabat atau anak orang kaya maka kita melakukan perbedaan khusus kepada mereka. Kita lihat nanti Bang ya, indikatornya juga mungkin dari tingkat kedatangan pemilih begitu ya di tempat pemilihan suara nanti ya. Terakhir ke Bang Mardhani. Jadi ini kontestasi apa dinasti? Itu menang.
Bung Akbar tahu, Bung Mardhani tahu. Bang Dhani, gimana? Dinasti apa kontestasi nih? Dinasti itu buruk, demokrasi itu kontestasi. Kalau ada kontestasi lawan kotak kosong, itu musibah buat demokrasi. Karena apalagi di masa pandemi dengan biaya yang mahal, resiko yang tinggi, kita melawan kotak kosong buat saya itu musibah dan bencana demokrasi. Setiap partai politik mesti menghadirkan kontestasi dan kompetisi yang sehat bagi demokrasi. Dan mengharapkan demand side, artinya masyarakat berubah, susah. Harus supply side. Saya setuju sama Akbar, kita di DPR, kami di Komisi 2, Bang Akbar, kita akan desain undang-undang yang lebih pro kepada merit system, undang-undang yang lebih egalitarian, yang memaksa anak siapapun harus mulai dari bawah. Karena ini yang akan memastikan Indonesia maju, demokrasi kita sehat. Oke, Bang Mardhani, terima kasih. Waktu kita memang terbatas, tapi kalau kemudian perdebatan soal dinasti ini terus menjadi polemik, kita berharap masyarakat sendiri memang sudah bisa cerdas dan bijak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, termasuk juga bagaimana si pemimpin ini secara personal bisa menyalurkan semua energinya untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Bang Mardhani, Bang Akbar, dan juga Bang Sukur sudah bergabung dengan kita malam ini. Aksi unjuk rasa menuntut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk mundur masih berlanjut. Selasa waktu setempat, ratusan pengunjuk rasa melakukan aksinya di depan apartemen kediaman Menteri Keamanan Publik Israel. CNN Indonesia Newscast segera kembali.